dari Presiden dan Wakil Presiden. Kemarin pagi kami di airport minta untuk mengawasi secara ketat ya perkembangan mengenai proyek tie-in pipa gas ini ya di Muara Karang dan di Tanjung Priok. Ya. Jadi kami laporkan tadi kepada Bapak Wapres bahwa kalau kita lihat pada jam-jam sibuk itu pada waktu terjadi pekerjaan di Muara Karang dan Muara Tawar itu memang ada beban puncak yang kemudian karena kehilangan 384 MW itu akan terjadi pemadaman begitu. Berlangsung dari tanggal 23 Mei sampai 7 Juni. Ya, itu rencananya gitu. Tapi alhamdulillah pada tanggal 23 Mei ya kita pantau terus dari posko kita, ternyata bebannya itu tidak sampai melewati kapasitas kita. Jadi ini ada beban puncak yang 13.864 MW. Ternyata tidak sampai melebihi kapasitas kita pada waktu ada pekerjaan di Muara Karang dan di Tanjung Priok, sehingga tidak terjadi pemadaman. Ini pada tanggal 23 Mei. Kemudian tadi malam kita pantau, ternyata juga tidak ada pemadaman. Bahkan bebannya turun ya sekitar 13.000, sehingga garis ini tidak sampai, artinya tidak ada pemadaman. Nah, ini ada beberapa interpretasi memang. Yang pertama, mungkin masyarakat sudah mengerjakan himbauan kita bahwa kita mohon agar rumah-rumah tangga ini dikurangi sementara ini dari tanggal 23 Mei sampai 7 Juni 50 watt saja ya, listriknya itu dihemat ya, sehingga bisa mengurangi beban kita. Itu kemungkinan pertama ya. Untuk karena pada jam-jam sibuk ini adalah jam-jam rumah tangga ya, listrik hidup, kemudian apalagi kulkas hidup, TV hidup, entertainment jalan, sehingga memang ada peak, ada beban yang meningkat dari rata-rata jam 00 sampai jam 5 sore ini bebannya. Atau yang kedua kemungkinannya karena ini hari libur ya, dan kita pantau memang pabrik-pabrik itu tidak jalan pada waktu itu, sehingga memang tidak terjadi apa yang kita khawatirkan ya, puncak itu melampaui kapasitas kita pada waktu pekerjaan ini. Jadi tolong jangan anggap sebagai krisis. Ini adalah dalam rangka pekerjaan agar pasokan kita lebih ideal menggunakan gas. Nah, sehingga pembangkitnya itu tidak hanya PLTG, ya, pembangkit listrik tenaga gas BBM, tapi sudah pakai PLTGU. Artinya sudah memakai sistem gas yang lebih handal begitu. Nah, ini kekhawatiran kita, dan untuk 2 malam ini alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Nah, nanti sore ya, kami mohon teman-teman juga bisa hadir di Muara Karang. Bapak Wapres akan meninjau langsung proyek tersebut dan akan melakukan konsolidasi atau pembicaraan dengan PLN, dengan BP Migas di lapangan mengenai hal ini, dan menyangkut yang terkait dengan masalah sistem Jawa Bali ini. Itu yang pertama kami laporkan. Yang kedua, itu biasanya kita melaporkan kepada pimpinan nasional, itu apakah presiden atau presiden, akan rencana kita untuk menender tahun ini untuk lahan migas, blok migas, itu rencananya 70 blok migas.
Kunjungan yang hari ini penting dan babak baru dalam sejarah Turki. Jadi harus nunggu. Mau berapa menit lagi? Mau enggak, cuma manual aja. Manual. DPR juga perlu mengupayakan terbukanya ruang kebebasan sipil di Aceh. Ruang demokrasi ini penting agar upaya membangun perdamaian dapat tersipil, proses perundingan damai di Aceh akan lebih terarah. Situasi restriktif bagi masyarakat Aceh harus betul-betul dieliminasi. Selama darurat sipil berlaku, masih terjadi tindak kekerasan berupa penangkapan sewenang-wenang, penyanderaan hingga pembunuhan di luar proses hukum. Polisi baru Syah Kasman mengancam menangkap aktivis yang akan kembali ke Aceh dengan tudingan GAP yang masih terus berlanjut. Nah itu. Ya, saya pikir sebagai bagian dari evaluasi kita terhadap banyak korban, sekitar 80 korban dengan jenis kekerasan yang bermacam-macam, dari soal proses pembunuhan, penghinaan paksa, ada pembakaran rumah, ada penangkapan, penyiksaan, intimidasi dan penyanderaan. Sisi lain kita melihat Aceh di lapangan ya, apalagi berkaitan sama kondisi antara
pertempuran strategi dan kami. Hal yang ini bisa kita kemukakan sebenarnya selama masa relief Aceh, ya, recovery rekonstruksi Aceh, beberapa kegiatan sipil yang berinisiatif untuk bencana tsunami ini malah mengalami hambatan. Kita ingat waktu Februari ada pertemuan masyarakat sipil yang dilarang di Takengon, kemudian berpindah ke Medan alasan ada gang yang ikut serta, dan semua itu tidak terbukti. Yang ada di gunung itu harus lapor dulu sama mereka, harus mendapatkan surat jalan. Kalau mendapatkan surat jalan baru bisa naik ke gunung. Tapi kemudian juga tidak setiap hari mereka boleh naik ke gunung. Setiap hari mereka boleh datang ke kebun karena Kita tutup dulu. Wassalamu ala mahjidil kamal wa barakatuh jamal. Hadratul Mukarram para ulama. Di mana sesungguhnya selanjutnya apa prioritas kita agar Partai Kebangkitan Bangsa ini bukan hanya sekedar strategis, penting, vital dalam fora tatanan kehidupan bangsa, tapi juga kelak insya Allah akan memimpin gerakan Islam pada tataran internasional sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Dur, dengan sungguh-sungguh dengan tulus berkenan untuk tidak bersama-samakan kami untuk sementara saja, dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Muhammad Iskandar untuk menyampaikan